Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim surat Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir pada subuh hari ini yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur subuh ini kembali Allah berikan kita kesempatan untuk guna bisa melaksanakan ibadah terutama salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita, berkahi umur kita, memberkahi waktu kita, memberkahi usaha kita, berkah rizki, berkah keluarga, anak soleh dan solehah, terlebih husnul khatimah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada baginda Adam, Sayyidul Wujud, Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita tentunya. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Surat Al-Baqarah 177. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita tentang hakikat kebajikannya. Ayat ini bisa dibilang adalah satu ayat pertama fase kedua. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu ada dua fase. Fase yang pertama itu fase-fase yang bertalian dengan usuluddin sekaligus dengan penjabaran tentang kejelekan Bani Israel, Yahudi. Sementara fase yang kedua di sini ini bertalian dengan penjelasan biasanya golibnya hukum-hukum. Jadi ahkamuddin, hukum-hukum agama. Dimulai dari ayat ini ke depan. Makanya nanti terdiri dari mulai ayat-ayat kebaikan, hukum sholat, hukum puasa, hukum kisos, hukum waris, bahkan ada hukum yang bertalian dengan talak. Hukum-hukum haji itu. Nanti dari sini ke depan. Tidak mudah sebetulnya mengkaji tafsir itu. Karena memang harus sana sini ngambil ilmunya. Ketika bertalian dengan haji, ya mau tidak mau buka kitab haji. Bertalian dengan zakat, ya mau tidak mau buka dengan zakat. Semuaan. Karena sumber hukum yang kita babarkan, baik fikih, usuluddin ataupun usul fikih, semuanya bersumber dari sini. Di sumber utamanya ya di sini. Kitab induknya adalah Quran. Dijabarkan oleh Nabi lewat hadis. Hadis pun perlu penjabaran lagi. Dijabarkan oleh ulama. Bisa jadi lewat ilmu hadis. Bisa jadi lewat usuluddin. Bisa jadi lewat hukum fikih. Bisa jadi lewat nahu. Atau bisa jadi lewat yang bernama nahu sorof. Itu semua adalah penjabaran dari Quran ini. Hakikat kebajikan. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan asal muasalnya itu pengklaiman bangsa Yahudi ya, dengan Nasoronya. Menurut versi mereka bahwa orang yang paling baik itu ketika jihadnya menghadap ke terbit matahari. Memang Nasoro kan ke sana. Jihadnya ke arah terbit matahari. Bukan hanya Sinto saja. Sementara Yahudi pun juga demikian. Mereka mengklaim bahwasanya orang yang paling baik itu jihadnya ke Baitul Maqdis. Jadi kalau tidak kedua jihad itu tidak bagus. Tidak baik gitu. Nah, ini prasangkaan seperti ini itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini. Yang mana Allah memberikan penjelasan yang disebutkan hakikat orang yang baik itu bukan di situ. Jihadnya bukan hanya mengarah ke satu titik. Makanya Allah berikan bimbingannya kepada kita. Hakikat kebajikan itu kayak apa kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Kata Allah, laisal birra, bukanlah termasuk kebajikan, antu wallu, jika menghadapkan kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian, qibalal masyriq, ke arah timur, wal maghrib, dan ke arah barat. Walakinnal birra, tetapi yang kebajikan itu adalah man amana, orang yang beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga kepada yaumil akhir, wal malaikati, dan malaikat, wal kitabi, dan kitab, wan nabiyyin, dan nabi, wa atal mala, dan memberikan harta ala hubbihi, harta yang dicintainya,
Dzawil qurba kepada kerabat, wal yatama anak yatim, wal masakin dan juga masakin, wabnas sabil dan ibnu sabil, wasailin dan yang minta-minta, wa fir riqabi dan riqab, wa aqamas shalah dan menegakkan salat, wa ataz zakat dan mengeluarkan zakat, wal mufuna dan menepati janji bi ahdihim dengan janji mereka idza ahadu ketika mereka berjanji, wasabirina dan orang-orang yang sabar fil ba'sa dalam kesempitan, wal dharra dan juga penderitaan, wa hinal ba's dan ketika perang. Ulaika mereka itulah alladzina sadaqu yang benar imannya kata Allah. Wa ulaika dan mereka itu pula hum mereka itu adalah al muttaqun orang yang muttaqin. Kembali ke asal. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Laisal birra. Biasanya ada juga yang menyebutkan laisal birru. Kalau disebutkan laisal birra berarti bagi apa nih? Bisa dibaca laisal birra, bisa dibaca laisal birru. Kalau dibaca laisal birra berarti jadi khabar dari lafaz laisa, laisa muqaddam. Sementara antuwallunya dia ditakwil masdar bisimnya akhir. Kalau dibaca laisal birru wa man rafa'a jalahu ismuha wa antuwallu khabaruha. Dibaca laisal birru antuwallu jadi khabarnya. Bisa laisal birra, bisa laisal birru. Laisal birra bukanlah termasuk kebajikan kata Allah. Antuwallu wujuhakum hanya mengandalkan jihad, hanya mengandalkan menghadapkan wajah kalian qibalal masyriq wal maghrib, ke arah barat ke arah timur. Bukan itu kata Allah. Yang disebutkan kebajikan itu bukan hanya mengarah jihad barat dan timur. Bukan gitu. Sebagaimana pengklaiman tadi ya, Yahudi Nasoro. Bahwa mereka mengklaim bahwa orang yang bagus itu ketika melihat jihadnya ke timur atau jihadnya ke Baitul Maqdis, itu orang baik katanya. Kalau tidak ke situ buruk berarti gitu. Nah, bukan itu kata Allah. Bahkan disebutkan birra disebutnya. Birra itu ismu jamin likulli khairin. Nama kumpulan bagi setiap kebaikan. Itu birra disebutnya. Khair itu kan bagus tuh. Tapi kalau sudah birra itu kumpulan kebaikan. Sama hanya dengan syarrun. Syarrun itu jelek. Tapi kalau sudah bi'sa itu jauh lebih jelek. Bi'sal fusuqu ba'dal iman itu. Itu jauh lebih jelek daripada syarrun. Nah, sama dengan ini. Khair itu bagus. Tapi kalau sudah birra itu jauh lebih bagus. Makanya birrul walidain. Birrul walidain itu kumpulan kebaikannya untuk orang tua. Nah, orang yang paling bagus itu kata Allah, walakinnal birra. Tetapi yang bagus itu menurut Allah itu man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat pertama nih. Iman dulu. Jadi orang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala jihadnya kemana pun itu kalau ada iman di dalamnya. Bacakannya ini menyebutkan gini itu karena ini memberikan adabiah nih. Jadi dalam tata kehidupan itu iman ini nomor wahid nih. Bahkan Nabi menyebutkan khoslatani la syai' afdalu minhuma. Ada dua hal yang tidak ada keutamaan di atasnya kecuali yang dua ini. Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Pertama iman kepada Allah, yang kedua bermanfaat untuk muslimin. Ini predikat tidak ada lagi di atasnya. Walaupun suka sedekah tapi tidak ada iman, enggak bakalan bagus. Jadi di atasnya ini enggak ada lagi.
Sebaliknya kalau misalkan ada hal di luar daripada yang dua ini berarti makin buruk. Makanya kata Nabi, khoslatani la syai'a akhbasu minhuma. Ada dua hal kata Nabi yang tidak ada lagi kejelekan di atasnya kecuali dua ini. Yang pertama adalah asyirku billah wa adurru lil muslimin. Pertama musyrik ke Allah, lalu yang kedua membahayakan muslimin. Dua hal ini bertolak belakang dengan yang pertama. Jadi iman ini nomor wahid nih. Makanya Allah kasih pengertian kepada kita. An amana billah. Orang yang pertama yang bagus itu adalah iman ke Allah. Percaya ke Allah. Nabi pernah ditanya masalah ini. Ya Rasulullah, mal iman? Apa itu iman? Lalu Nabi bacain ayat ini. Sahabat nanya lagi. Apa lagi ya Rasulullah? Dibacain lagi ayat ini. Sampai selesai. Lalu ditanya lagi ya Rasulullah, apa lagi ya Rasulullah iman itu? Kata Rasul, orang yang iman itu idza amilta hasanatan ahabbuha qalbuka. Bila mana engkau mengerjakan kebaikan, hatimu senang. Itu orang iman. Tapi ketika wa idza amilta sayyi'atan wa abghaduha qalbuka. Bila mana engkau mengerjakan keburukan, hatimu enggak senang. Itu orang iman. Mengerjakan bagus, hatinya tenang, hatinya senang. Tapi ketika mengerjakan kejelekan, hatinya enggak senang. Itu orang mukmin. Jadi kalau kebalik, berarti imannya harus tanyain. Ada orang melakukan kebaikan, malah enggak senang. Tapi ketika ada orang yang melakukan perburukan, diem baik. Berarti kebalik nih orang. Itu cirinya orang yang beriman tuh. Bahkan al-mu'minu idza amila hasanatan sarratahu raja'a sawabaha. Orang yang mukmin itu ketika mengerjakan kebaikan dia senang tuh. Dia gembira, bahkan dia mengharapkan akan pahalanya. Tapi ketika mengerjakan keburukan sedih. Takut akan siksanya. Nah, itu orang mukmin. Jangan kebalik. Yang kedua, wal yaumil akhir. Yang kedua, kebaikan itu orang yang percaya dengan hari kiamat. Yaumil akhir itu kiamat. Itu orang bagus. Ini sama halnya dengan ayat yang lain ya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum gitu kan. La yanalallahu luhumuha. Allah tidak butuh daging kurban kalian, wala dima'uha atau darah kurban kalian, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi Allah itu senang itu adalah ketakwaannya. Ketakwaan kita bukan dari segi kurbannya, daging kurbannya, darah kurbannya, bukan itu kata Allah. Tapi Allah itu akan senang dengan kita tuh pengorbanannya kita, ketakwaannya kita. Banyak orang yang kurban melakukan kurban tiap tahun, tapi sholat enggak. Ini kebalik. Dikira kurban itu sudah bagus gitu. Dikira orang yang sudah kurban itu sudah bagus dah, tiket surga aja gitu. Sementara sholat enggak. Bahkan puasa pun enggak. Tapi giliran kurban bagus. Paling ganal lagi kadang-kadang kurbannya. Padahal bukan itu kata Allah. Yang sampai ke Allah itu bukan itu. Tapi ketakwaan kita, pengorbanan kita. Nah, lalu yang kedua, percaya dengan yaumil akhir. Yaumil akhir itu apa? Ya yaumil kiamah. Kiamat itu kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kiamat ini pasti terjadi. Kapan harinya? Rasulullah pun kada tahu. Tapi Rasulullah dikasih bocoran. Kata Rasul, bulan Ramadan. Ramadan yang mana? Tidak tahu. Wallahu alam. Yang jelas Ramadannya nggak ada lagi Syawal. Kalau dari Syawal lagi masih belum berarti. Harinya ya Rasulullah, hari Jumat. Jumat yang mana? Wallahu alam. Yang jelas nggak ada lagi Sabtu.
Kan gitu. Itu bocorannya. Tapi ciri-cirinya untuk kiamat banyak sebutin oleh Nabi itu. Dan itu semua sudah keluar tuh. Apa yang belum keluar coba cirinya kiamat sekarang? Imam Mahdi aja yang belum keluar. Dengan Nabi Isa, Dajjal gitu. Kalau ciri-cirinya yang lain sudah banyak tuh sudah. Ciri-cirinya kiamat sudah dekat tuh, masjid di mana-mana bagus-bagus tapi pengisinya kosong. Itu cirinya kiamat. Makanya jangan salah sekarang di masjid nih, oh mantep-mantep Bang. Bagus-bagus, senang-senang masuknya tuh. Tapi yang jamaahnya 5 orang. Kalau sini alhamdulillah. Anak zina di mana-mana itu kiamat itu cirinya gitu. Peribaan sudah kayak biasa. Dianggapnya sudah biasa. Perdoliman di mana-mana, pembunuhan tidak henti-henti. Itu adalah ciri kiamat. Banyak dah sudah keluar. Wal malaikati. Yang ketiga, percaya dengan malaikat. Ini orang bagus ini. Malaikat itu adalah ajsamun nuwariyun. Malaikat itu jisim bangsa cahaya. La yusifuna bidzukuratin wala unusatin. Malaikat itu tidak tersifati dengan laki-laki atau tersifati dengan perempuan. Bukan laki, bukan perempuan. Lalu apa? Bencong? Bukan. Pokoknya tidak sama dengan kita. Apalagi kalau seandainya ada seperti kita percaya dengan apa yang digambar tuh. Bahwa malaikat itu bentuknya, wujudnya cantik. Lalu ke bawahnya kuda. Bukan itu. Ada lagi bersayap gitu kan. Kalau bersayap kan bukan hanya malaikat, burung pun bersayap. Cuman malaikat ini diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk dirinya dengan apapun. Bisa berupa binatang, bisa berupa wujud manusia. Pokoknya apapun yang diinginkan malaikat bisa. Makanya tidak heran ada malaikat yang kadang-kadang berupa kodok. Ada malaikat berupa ikan. Ada malaikat berupa wujud manusia sebagaimana yang datang ke Nabi. Nah, itu adalah malaikat. Jadi wujud apapun bisa. Tapi yang jelas tidak tersifati dengan perempuan ataupun laki-laki. Karena wujud bangsa cahaya. Bahkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Apapun yang diperintah oleh Allah pasti mereka kerjain. Itu malaikat. Wal kitab ay bimakna kutub, artinya kitab-kitab. Orang yang bagus itu percaya dengan adanya kitab. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quranul Karim. Semua percaya. Dan itu semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi semua diberikan tuh. Tapi memang nabi-nabi tertentu yang diberikan. Akan tetapi bukan berarti mereka keluar dari hukum syariat itu. Seperti Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab Taurat. Nabi setelahnya Nabi Musa alaihissalam bukan berarti keluar dari kitab Taurat. Tidak diberi kitab memang, tapi aturan pelaturan ibadah yang mereka jalankan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Melalui wahyu. Melalui wahyu. Sebagaimana yang sudah kita terangkan. Lalu wan nabiyyin. Orang yang baik itu percaya dengan Nabi. Secara ijmali atau secara tafsili. Kalau secara ijmali secara global. Secara globalnya adalah 124.000 Nabi kan. Lalu secara tafsilinya kan kita tidak tahu. 124.000 Nabi itu siapa aja tuh. Tapi yang di dalam Al-Quran hanya 25 yang disebutkan. Itu pun kita kada hafal ya. 25. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Terus Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh.
Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatamul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Hafal ya? Itu 25 tuh. Jangan kalah sama anak-anak TK. Itu yang wajib diketahui aja oleh kita. 25 dalam Quran. Karena memang disebutin gitu. Selebihnya gak usah. Kalaupun tidak tahu gak jadi kufur. Gak masalah. Atau misalkan ada di dalam Al-Quran yang disebutkan Nabi tapi ikhtilaf kenabian ataupun enggak. Itu gak masalah. Seperti Nabi Khidir alaihissalam kan. Ada di dalam Al-Quran. Tapi ikhtilaf. Ada yang nyebutin Nabi, ada yang nyebutin wali. Monggo, enggak masalah. Karena itu tidak menjadi bertentangan dengan akidah. Kemudian wa atal mala ala hubbihi. Orang yang baik itu adalah orang yang memberikan harta. Mal. Ala hubbihi, ala bimana ma'a. Harta yang disenangi. Jadi yang diberikan itu harta yang disenangi. Ala hubbi itu coba bahasanya. Bukan harta yang sudah tidak disenangi. Kalau ya harta yang sudah enggak disenangi itu biasa bang. Itu kan dibuang ibaratnya. Mau dibuang tapi dikasihin. Ini masih senang-senangnya. Apa yang disenangi oleh kita? Kebanyakan yang disenangi oleh kita kan duit. Kalau orang minta makanan, oh ya, dan ketika minta duit, buat apa lo? Tanya dulu. Yang diberikan itu adalah ala hubbihi. Yang disenangi oleh kita. Ke siapa? Pertama, Allah berikan dulu. Dawil qurba. Berikan ke kerabat. Didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dawil qurba nih. Ini contoh nih. Dalam kehidupan nyatanya tentu harus seperti ini kita tuh. Kenapa harus ke saudara dulu? Tidaklah fakir miskin dulu, anak yatim dulu gitu, tidak. Ini dawil qurba. Karena mereka itu lebih berhak untuk menerima kebaikan kita. Bahkan Nabi menyebutkan, as-shadaqatu 'alal masakin shadaqatun. Bersedekah kepada orang miskin itu sedekah. Artinya cuma satu sedekah, hanya jihad miskinnya saja. Tapi ketika kita bersedekah, as-shadaqatu 'ala dzawil arham isnatani. Ketika kita bersedekah dengan saudara kita, maka dua yang didapat oleh kita. Pertama, nilai sedekah, dan yang kedua nilai silaturahmi. Silaturahmi akan terjalin dengan saudara kita ketika kita baik dengan mereka. Bahkan Nabi menyebutkan, "Fahum aulan nas bika wa bibirrika wa ataika." Mereka itu lebih utama untuk engkau berikan. Lebih utama untuk kebaikanmu berikan kepada dia. Lebih utama mereka daripada apa yang diberikan kepada orang lain. Berikan dulu ke mereka. Kita kaya, ading kita miskin. Ading kita dulu nih. Atau kita ading kita nih kaya, kakak kita miskin, kakaknya dulu, sambung tuh. Bantu dia. Jangan semau gue gitu. Sebab kalau seandainya kita ini menyepelekan saudara, kita akan kehilangan segala-galanya. Bahkan yang paling disesali oleh kita adalah kehilangan kecintaan mereka dengan kita. Itu sudah jelas tuh. Nabi menyebutkan bahwasanya ada 8 hal yang tidak boleh disepelekan oleh kita. Di antara dari 8 itu, kata Nabi, jangan menyepelekan saudara, karena engkau akan kehilangan kasih sayang mereka. Kita sakit nggak bakalan ditengok. Kita mati sekalipun nggak bakalan didoain tuh. Karena saudara kita sudah tersakiti. Bodoh amat, paling gitu kan. Saudaramu tuh sakit, bodoh amat. Mau mati juga nggak apa-apa. Paling gitu kan. Kenapa? Karena sudah sakit hati. Ada orang yang datang cerita,
datang ke kuburan saudaranya sudah mati. Apa yang disebut? Begitu datang ke kuburan bukan doain, tapi datang ke kuburan gancingin kuburannya coba. Saking sakit hatinya tuh. Lantaran semasa hidup tidak pernah dia bantu. Padahal kaya raya. Nah, ini bagian dari adab, etika, dan tata kehidupan. Ketika kita sudah mampu, diberikan oleh Allah kekuasaan, diri kita ini menjadi orang kaya, maka pertama adalah dawil kurba, saudara dulu. Jangan loncat ke yang jauh gitu. Sementara saudara kita membutuhkan itu. Wa atal mal gitu. Bahkan abdulus sedekah anta sedekah. Wa anta sahihun syahihun wa ta'malul ghina wa takhshal faqra. Paling utama kita bersedekah itu, kita bersedekah ketika kita dalam keadaan sehat, lalu punya penyakit pelit. Sehat nih, pelit, sedekah. Oh, itu afdol. Dipaksa kan? Wa ta'ammulul ghina, punya cita-cita pengen jadi kaya. Takut miskin, sedekah utama tuh. Kan orang kalau sudah cita-cita pengen kaya kan harus kumpul-kumpul nih, kumpul duit terus-terusan kan. Takut nih kalau seandainya jatuh nih miskin nih. Tapi ketika dalam keadaan seperti itu, sedekah dikeluarkan, itu utama kata Nabi. Hebat nih orang, bisa melawan dengan apa yang ada dalam hatinya. Bahkan dalam ayat lain kan disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan termasuk orang yang baik, yang bagus hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau bisa mengeluarkan, menginfakkan ataupun mensedekahkan apa yang kau sukai. Hebat, luar biasa. Sampai guru saya bilang itu orang yang paling hebat itu ketika sedekahnya, apa yang ada dalam dirinya dipintai orang, dikasihnya. Nah. Berani nggak kira-kira kita di jalan minta baju kita, bajumu bagus nah, pengen nah, nih, buka, nih, ini baju sayang nih, dipintain orang, ya sudah buka aja nih, ini cakep nih. Lagi asik bawa mobil, pintalah mobilnya, berani nggak kita? Berani ya kira-kira? Mikir 2 kali bang. Paling bahasanya alasannya belum lunas pak. Kita ini memang belum siap. Belum siap. Guru saya pernah nguji santrinya. Jadi kami ini mondok di satu pondok yang sering diuji oleh guru tuh. Kadang-kadang guru tuh minta sesuatu di luar logika kita itu, di luar kemampuan kita kadang-kadang. Mintain duit 5 juta, kita aja 500 ribu susah bang. 5 juta yang dikasih mintanya, tapi ya udah kita usahakan gitu. Tapi begitu selesai itu wah lain sudah ceritanya gitu. Kebalikannya itu lain sudah. Ada santri juga, tapi santri senior dulu, sudah mukim di tempat itu. Dia pengusaha ikan asin. Pokoknya dari jalur selatan itu Sidin tuh sudah terkenal lah. Suatu saat mau belanja, papasan dengan guru kita nih. Berhentilah ya, salaman dulu biasa. Kemana kau? Mau belanja mama. Mau belanja, oh sini. Banyak ke belanjanya? Lumayan itu. Sini kan duitnya. Ada berapa mau belanja? 5 juta belanja. Sini kan 5 jutanya. Dipintainya 5 juta. Ini mau belanja nih. Duit 5 jutanya dipinta. Ya sudah. Karena guru yang minta, kasihkan ya 5 juta. Nah, ini santri ajib nih begini. Saya nanti mau 5 juta dia minta. Dikasih 5 juta. Kata guru, udah sampean berangkat aja dah. Belanja aja sana. Coba, duitnya dipinta, duitnya dibawa, sementara sekarang suruh belanja ke sana. Kan bingung. Mau belanja pakai apa?
Tapi yang namanya keyakinan dengan guru, ya sudahlah berangkat aja. Begitu datang berangkat ke tempat toko yang dituju oleh kita, tiba-tiba orang toko bilang, sampean ini dari mana aja? Lama betul, itu barang sudah disiapin. Coba. Aneh kan? Itu barang sudah siapin, dari mana aja kamu tuh? Cinanya bilang itu. Padahal baru nyampe ke situ. Orang toko sudah bilang begitu. Ayo sudah, namanya orang sudah ketemu dengan guru nih, yakin nih. Dibuka tuh. Ternyata apa yang di dalam dus yang sudah disiapin itu memang itulah yang mau dibelanjain. Bisa tahu ya? Ajibnya tuh. Kalau kita digituin sama guru, mikir 2 kali lagi sudah. Guru Ahmad, ketemu di mana? Jalan, mau kemana? Sempaja pesan 5 juta. Begitu belanja ke Sempaja, enggak ada di gini. Biasa aja. Apa lain sudah. Gurunya teruji sudah. Ini menggambarkan betapa hebatnya orang dulu pengorbanan apa yang dicintai. Jadi sampai ke situ nah. Jadi wa atal mala ala hubbihi itu sampai yang disenangi oleh kita tuh dikasihkan aja. Sampai derajat begitu nah. Apalagi dengan saudara gitu. Masa iya sih saudara dibiarkan begitu? Miskin, gak makan, kemana-mana jalan kaki. Sementara kita mobil 2, motor 4, bini juga. Masa gak dikasihkan satu? Jadi itu sebetulnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang begitu ya. Orang tuh kalau ke orang lain tuh seneng gitu. Tapi dengan saudaranya gak pernah. Sekalinya minta bantuan pun diomeli dulu. Ada yang begitu. Ini berarti gak ngaji nih orang. Atau pas ngajinya ngantuk gitu. Pas ngaji tidur. Terus wal yatama. Kemudian orang yang baik itu orang yang mau memberikan harta yang dicintainya kepada anak yatim. Bagian yang kedua, wa atal mala ala hubbih itu ke anak yatim. Setelah selesai dawil kurba, kerabat beres, kerabat sudah terpenuhi, baru ke yatim. Kenapa tidak yatim dulu gitu? Sebab ini kerabat nih yang lebih utama. Apalagi kerabat kita ini sudah kerabat, sudah yatim lagi tuh. Tapi yatimnya pun yatim fuqara, yatim yang miskin gitu. Kalau yatimnya kayak Muzdalifah kan lain. Yatim yang fuqara bang, tidak semuanya yatim itu miskin. Gitu. Ini yatim sudah tidak ada bapak, lalu keadaannya sudah tidak punya apa-apa. Berikan ke situ. Karena yatim itu juga, makanya kan di dalam asnaf zakat tidak ada yakin. Ini kadang-kadang panitia itu ini untuk yatimnya. Mana ada asnaf yatim? Yatim itu tidak diberikan oleh Allah di situ karena memang tidak semuanya yatim itu miskin. Makanya tidak diberikan hak asnaf itu. Tapi kalau misalkan kita ngasih ke situ bukan jihad yatimnya, tapi jihad miskinnya atau fakir miskinnya. Bukan yatimnya, apalagi janda. Nah, ada janda. Kalau apalagi janda muda itu banyak pengirimnya itu. Kalau janda muda nggak ada. Tapi dikasihnya mereka itu bukan dari jihad situ, tapi dari jihad fakir miskin. Atau bisa jadi gorimin gitu, punya utang. Bukan dari jihad jandanya. Karena ada juga janda-janda kaya kan. Banyak itu. Yatim itu sampai mana batasannya? Sampai balik sebetulnya. La yatimu ba'dal hulum, tidaklah lagi keyatiman setelah balik. Jadi koridor batasannya itu setelah balik sebetulnya. Tapi kan sekarang ini kadang-kadang yatim katanya. Tapi sudah 25 tahun. Itu sudah lewat yatim sebetulnya. Itu sebelum balik itu baru yatim. Tapi setelah balik itu beres sebetulnya.
keyatiman itu. Sama halnya dengan orang yang mu'alaf. Banyak orang yang aku mu'alaf kan ketika datang Ramadan. Saya Pak mu'alaf. Lihatin nih suratnya. Begitu dilihatin, itu terjadi di tahun 2007. Tahun 2007 mu'alaf minta-minta sampai 2022. Berapa tahun itu? Masa masih mu'alaf terus? Jadi mu'alaf itu ketika hatinya sudah kuat untuk iman, ya wis sudah. Itu mu'alaf. Kalau setahun, 2 tahun itu masih mu'alaf. Tapi kalau sudah 15 tahun, 20 tahun, itu masih mu'alaf terus. Itu. Kuat imannya. Lalu kemudian wal masakin. Lalu kemudian baru orang miskin, berikan harta kepada miskin tuh. Ketika disebutkan miskin berarti ada fakir di situ. Karena kalau disebutkan miskin pasti ada fakir. Beda halnya kalau disebutkan fakir berarti tidak miskin. Karena kan perbedaannya kalau miskin itu orang yang tidak punya usaha, tidak punya penghasilan, sementara kebutuhan ada. Kalau fakir itu penghasilan ada tapi tidak sesuai dengan yang keinginan. Penghasilan harusnya 10.000 tapi datangnya cuma 5.000, setengahnya fakir. Lalu wabnas sabil, ibnu sabil, musafir. Musafir yang ketika di perjalanannya mengalami masalah, duitnya hilang atau duitnya habis, lalu membutuhkan untuk perjalanan yang masih jauh, nah itu musafir, berikan kepada mereka. Lalu siapa lagi? Wasailin, ay at-talibin, orang minta-minta, berikan harta yang kita senangi kepada orang minta-minta. Orang yang minta-minta itu bagus atau tidak? Sebetulnya enggak bagus. Karena yadul ulya khairun min yadis su'la, ya. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada minta. Tapi kalau keterpaksaan, ya silahkan saja. Terpaksa harus minta gitu. Nah ini ketika ada yang minta kepada kita, baik keterpaksaan ataupun sudah biasa, kewajiban kita cuma 2. Pertama, wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang minta-minta, fala tanhar, jangan menghardik. Kewajiban kita tuh. Jangan membentak lantaran dia suka minta-minta ke kita. Lalu yang kedua, berikan kata-kata yang melemah lembut. Atau dengan kata lain, tolaklah dia dengan perkataan yang tidak menyinggung perasaannya lantaran kefakiran. Itu aja dia itu. Bahkan Nabi menjelaskan, a'tu as-sa'ila walau ja'ala farosin. Berikan kepada mereka yang minta-minta kepadamu itu, walau ja'ala farosin. Walaupun dia datang pakai kuda. Kalau sekarang pakai mobil lah gitu. Datang ke kita pakai mobil, minta-minta. Ya udah, tugas kita mau ngasih apa enggak? Jangan enggak ngasih tapi diceramahin, nih lama betul. Dimencak-mencak kalau gitu. Sampean nih masih kuat, mau minta-minta. Tapi ngasih enggak? Ya kalau mau ngasih aja lah. Kalau enggak ya udah tolak aja. Mohon maaf, saya enggak ada receh. Paling dia bilang berapa? Saya angsul. Orang kaya ngasih 50, nah kembalian 20. Oh begitu keluarin ternyata 100-an duitnya. Enggak ada receh Pak nih, enggak apa-apa lah. Jadi orang yang minta-minta itu tujuannya kita ajar. Tapi kalau misalkan di lampu merah, itu kan sudah ada undang-undang tuh. Jangan sebetulnya. Karena itu pemerintah sudah memberikan aturan. Berarti pemerintah sudah siap menjamin itu. Jangan kita ngasih 2.000, dendanya 20 juta. Kan dendanya 20 juta tuh. Ngasih cuma 2.000, tangkap 20 juta nanti. Nah kalau itu memberikan pendidikan, arahan. Jangan sebetulnya. Dan kadang-kadang orang yang seperti itu kan di situ ada manajemennya tuh. Ada yang nyuruhnya itu. Dan itu store biasanya. Awasaidina. Kemudian wafir riqabi, dan juga riqab. Riqab itu siapa? Hamba sahaya yang setengahnya sudah merdeka. Kata tuannya, wahai fulan, sampean bisa bebas. Asal dengan kata lain, sampean dibeli dulu 1 juta. Ayo, sinikan 1 juta. Nanti kalau sudah bisa bayar, bebas sampean. Nah ini sudah
setengah bebas nih. Cari dia tuh duit. Nah ketika dia cari duit, kita bantu supaya dia keluar dari keabidan, keluar dari hamba sahaya. Nanti bisa nebus dirinya. Nah, itu. Tapi kan sekarang nggak ada. Nggak ada. Nah sekarang bagaimana rikob ini? Ada yang menyebutkan rikob ini adalah orang yang tertawan. Ketika muslim tertawan oleh orang di luar sana, disuruh masuk ke agama sana, lalu dia minta pertolongan supaya selamat agamanya, ayo rempuk-rempung itu, tebus dia. Atau yang kena hukuman, lalu minta diat, boleh sampean ini bebas dari hukum kisos, hukum pancung, asal bayar misalkan 100 juta. Ah, bantu tuh, bantu dia. Ini biasanya pemerintah ya, pemerintah bantu tuh. Bebasin tuh, kasih duitnya, bebas dia. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin, anta rizquna al-wasi'a wa anta rizqul amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam